Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang Internet of Things. Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Internet of Things sering juga disebut dengan IoT. IoT ini sudah berkembang pesat mulai dari konvergensi teknologi nirkabel, mikro medical, sistem maps, dan juga internet. IoT juga kerap diidentifikasikan dengan RFID sebagai metode komunikasi. Walaupun begitu, IoT juga bisa mencakup teknologi sensor lainnya semacam teknologi nirkabel maupun kode QR yang sering kita temukan di sekitar kita. Adapun kemampuannya bermacam-macam, contohnya dalam berbagai data menjadi remote control dan masih banyak lagi lainnya sebenarnya fungsi, termasuk juga diterapkan ke benda yang ada di dunia nyata. Ya, lanjut ke cara kerja Internet of Things. Cara kerja Internet of Things itu seperti apa? Sebenarnya IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antara mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Jadi internet di sini menjadi penghubung antara keduanya, interaksi mesin tersebut. Lalu di mana campur tangan manusia? Manusia dalam IoT tugasnya hanyalah menjadi pengatur, pengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung tersebut. Tantangan terbesar yang bisa menjadi hambatan adalah mengkonfigurasi IoT. Bagaimana menyusun jaringan komunikasi sendiri? Mengapa itu menjadi sulit dan problematika? Ini sebenarnya dikarenakan jaringan sangatlah kompleks. Selain itu, IoT juga sesungguhnya sangat perlu suatu sistem keamanan yang sangat cukup ketat. Baiklah, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Unsur-unsur pembentukan IoT. Yang pertama, konektivitas. Konektivitas dalam IoT ada kemungkinan untuk membuka jaringan baru dan jaringan khusus IoT. Jadi jaringan ini tak lagi tertarik hanya dengan penyediaan utamanya saja. Jaringannya tidak harus berskala besar dan mahal. Bisa bersedia pada skala yang jauh lebih kecil dan lebih murah. IoT bisa menciptakan jaringan kecil tersebut di antara perangkat sistem. Terus yang kedua, sensor. Sensor ini merupakan pembeda yang membuat IoT unik dibanding mesin canggih lainnya. Sensor ini mampu mendefinisikan instrumen yang mengubah IoT dari jaringan standar dan cenderung pasif dalam bentuk hingga menjadi suatu sistem aktif yang sanggup diintegrasikan ke dunia nyata sehari-hari. Terus keterlibatan aktif. Terus yang ketiga, keterlibatan aktif. Eggman yang sering diterapkan teknologi umum yang termasuk pasif. IoT ini mengenal paradigma yang baru bagi konten aktif, produk maupun keterlibatan layanan. Yang selanjutnya, macam-macam bidang penerapan IoT. Yang pertama, di pertanian. Ada berbagai macam pengaplikasian IoT di sektor pertanian. Di antaranya seperti mengumpulkan data soal suhu, curah hujan, kelembapan, kecepatan angin, serangan hama, dan muatan tanah. Data-data tersebut bisa dipakai buat mengoptimasikan teknik pertanian, kemudian bisa juga dipakai untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada demi meningkatkan kualitas dan kuantitas, meminimal risiko dan limbah, serta mengurangi upaya yang diperlukan dalam mengelola tanaman. Terus yang kedua, energi. Sejumlah besar perangkat yang memakan energi semacam switch,
outlet listrik, lampu, televisi, dan lain-lain kini sudah bisa diintegrasi dengan konektivitas internet. Lalu, apa dampaknya? Integrasi itu memungkinkan mesin-mesin ataupun jaringan untuk berkomunikasi dalam menyeimbang pembangkitan listrik serta penggunaan energi yang lebih hemat maupun efektif. Terus yang ketiga ada lingkungan. Aplikasi pemantauan lingkungan dari IoT biasanya pakai sensor dalam membantu terwujudnya perlindungan lingkungan. Contohnya seperti apa penerapannya, misalnya dengan memantau kualitas udara atau air, kondisi atmosfer tanah, bahkan juga bisa mencangkup pemantauan terhadap satwa liar dan habitatnya. Terus yang keempat, otomatis rumah. Perangkat ini juga bisa dipakai untuk membantu dan mengontrol sistem mekanis elektronik yang digunakan berbagai jenis bangunan, misalnya industri atau juga rumah Anda sebagai tempat tinggal. Terus yang kelima, medik dan kesehatan. Dalam dunia medik dan kesehatan IoT akan dikembangkan terus, bahkan nanti di masa yang akan datang seluruh rekaman kesehatan Anda bisa ditransfer langsung ke tenaga medis maupun rumah sakit. Data-data yang bisa dideteksi dan dikirim semacam detak jantung, tingkat gula dalam darah, dan lain sebagainya. Terus yang keenam tadi transportasi. Penerapan di transportasi ini membantu manusia dalam integrasi komunikasi, kontrol, dan pemrosesan informasi pada sebagian sistem transportasi yang ada. Penerapan IoT memang terus-menerus meluas ke berbagai aspek sistem transportasi. Tak hanya teknologi mesinnya yaitu komponen-komponen itu berasal dari sebuah sistem transportasi. Sistem tersebut memungkinkan komunikasi antara dan intra-kendaraan, kontrol lalu lintas yang efektif karena tergolong cerdas. Sekian dan terima kasih. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang Internet of Things atau IoT. Apa ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, di sini kita akan lanjut ke MK Mikrotik. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari OSI layer. OSI layer merupakan singkatan dari Open System Interconnection, yang mana menggunakan model referensi dengan bentuk konseptual. Saat ini OSI sudah menjadi standar koneksi pada komputer yang memang diciptakan untuk memenuhi suatu tujuan. Pastinya pihak pengembang OSI ingin model referensi tersebut menjadi rujukan pada suatu. Kita lanjut ke slide berikutnya, daftar OSI layer. Pada sebuah OSI layer terdiri atas 7 lapisan, yang mana tiap-tiap layer memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, OSI adalah pedestal layer. Lapisan pertama ini memiliki fungsi sebagai transmisi terhadap bit data. Terus yang kedua, data link layer di OSI layer. Lapisan kedua dari OSI adalah data link layer. Lapisan tersebut memiliki peran memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data. Kesalahan transmisi tersebut sangat mungkin terjadi di layer pertama. Guna mencegah kesalahan tersebut, lapisan kedua OSI ini akan membungkus bit sampai bentuk data frame. Terus yang berikutnya network layer. Lapisan ketiga dari OSI memiliki tugas untuk mendefinisikan alamat IP, dan ini yang membuat setiap komputer dapat saling berkoneksi dalam satu jaringan network. Terus yang keenam, season layer. Season layer juga memiliki layer kelima dengan ada
Maksudnya, layer kelima tersebut adalah session layer yang mana mengendalikan koneksi, dialog maupun melakukan pengolahan terhadap koneksi suatu komputer. Terus presentation layer. Kamu juga perlu mengetahui fungsi dari OSI layer ke-6. Layer tersebut dinamakan presentasi layer, yang mana berperan dalam identifikasi terhadap sintaks yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Layer ini perlu memberikan enkripsi maupun deskripsi informasi maupun data yang nantinya dapat dipakai dalam lapisan aplikasi. Terus yang ketujuh, application layer. Lapisan terakhir dari OSI adalah application layer, yang memiliki fungsi berkomunikasi dengan penyedia interface di setiap jaringan protokol yang berasal dari aplikasi sebelumnya. Yang berikutnya beberapa protokol pada application layer. Yang pertama, HTTP. HTTP ini merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Jenis protokol yang satu ini menawarkan kumpulan perintah yang dipakai dalam komunikasi antara jaringan satu. Terus ada yang kedua, SMTP. SMTP itu memiliki kepanjangan berupa Simple Email Transfer Protocol. Jenis yang satu ini menyediakan komunikasi dengan server yang dipakai untuk mengirim email lokal ke server. Dalam menjalankan fungsinya, SMTP ini berjalan di bagian application layer dari OSI layer. Terus ada NVS. Sedangkan NVS adalah singkatan dari Network File System. Protokol yang satu ini mampu membagi file maupun RAWs melalui jaringan dengan tidak peduli jenis sistem operasi yang digunakan. Jaringan protokol yang satu ini dikembangkan oleh tim mulai dari tahun 1984. Protokol ini juga berjalan pada bagian aplikasi layer yang ada di OSI, sama seperti SMTP dan HTTP. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kekurangan, mohon maaf.